Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih. Wa kafa billahi syahida. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi kaman tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa ba'd fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadyi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ayol ikhwah, azan Allah subhanahu wa ta'ala. Insyaallah kita masuk hadis yang ke-105 dari matan kitab Al-Jami', bab-bab bagian akhir dari kitab Bulughul Maram oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah ta'ala tentang fadilah zikir. Yang kita kaji pagi hari ini adalah fadilah zikir dengan menzikirkan kalimat tauhid. Wa Nabi Ayyub radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qala, siapa yang mengatakan, yang berzikir dengan la ilaha illallah wahdah la syarikalah lahul mulku wal hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Tidak ada yang diibadai dengan benar kecuali hanya Allah saja. Enggak ada sekutu pesaing yang menandingi pada Allah. Baginya pujian, baginya kerajaan, dan Allah Maha Kuasa terhadap segala sesuatu. Itu dibaca asra marrat 10 kali. Karena ada nilai fadilahnya. Kaman a'taqa, seperti orang yang memerdekakan arba'ata anfus, 4 orang jiwa yang terjatuh martabatnya di dalam alam perbudakan. Min walati Ismail, dari anak turun Nabi Ismail alaihissalam, muttafaqun alaih, disepakati atasnya oleh Imam Bukhari, oleh Imam Muslim, semoga Allah Ta'ala merahmatinya. Bila kita membuka pensyarahannya, waktu pembacaan zikir ini adalah pagi sesudah subuhan 10 kali. Demikian juga sore sesudah maghrib juga 10 kali. Kemudian tentang sebab terjadi perbudakan. Kalau gaya jahiliyah karena kezaliman, orang yang kuat menguasai kepada yang lemah diperbudak, manusia dikelaskan dengan harta sehingga ada yang dijual dan semisalnya. Itu kalau gaya jahiliyah. Yang diizinkan oleh Islam, apa sebabnya? Pertama, apabila memang kenyataannya di masyarakat ada pasar, lalu orang Islam membeli dengan hartanya, boleh.
Kalau sebab yang lain, mungkin orang diberi hadiah atau dapat warisan. Sebab yang lain, terjadinya peperangan, semisal perang Badar. Bukan semata perang, tetapi ada kriterianya. Lalu orang kafir kalah, ditawan, diputuskan jadi budak. Itu diantara sebabnya. Kemudian hikmah adanya perbudakan, yaitu kesempatan manusia untuk jadi orang merdeka. Kalau diperbudak oleh sesama makhluk sudah tidak enak, lalu bagaimana apabila dia diperbudak oleh setan? Ya akhirnya bisa masuk ke dalam neraka yang amat sangat mengerikan. Karena nggak bisa menghindar, siapapun jadi budak, maka supaya semata hanya menjadi budaknya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika dia jadi hamba, menghambanya semata kepada Allah saja. Jangan menjadi budaknya hawa nafsu, budaknya harta, budaknya setan, lalu dikuasai oleh makhluk. Yang ada seperti itu hanya kerugian. Satu-satunya keselamatan ketika orang itu jadi hamba, menghambanya hanya semata kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita merasa sebagai orang merdeka, supaya kemerdekaan betul-betul merdeka, maka jadikan penghambaan itu semata hanya kepada Allah saja, dan itu merupakan keberuntungan yang sangat besar. Apabila tidak, maka nanti akan dihinakan, makhluk akan menjadi budaknya orang lain apabila memang dia itu tidak mau menjadi hambanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu pelajaran apa saja yang bisa kita ambil dari hadis di atas? Yang pertama, keselamatan itu hanya dengan Islam. Keselamatan itu hanya dengan Islam. Karena al-anbiya ikhwah wa dinuhum wahid. Para nabi itu bersaudara, agama mereka sama. Yaitu inna dina indawul Islam, agama di sisi Allah itu adalah Islam, agama tauhid. Yang kita dipeseni supaya memasukinya. Udkhulu fis silmi kafatan, masuklah di dalam Islam secara menyeluruh sebagai petunjuk kehidupan. Makanya wajib belajar terus, kemudian jaga sampai mati. Wala tamutunna illa wa antum muslimun, jangan sampai kamu mati kecuali tetap sebagai muslim. Kemudian supaya bobotnya yang berpotensi bisa menurun, diupayakan tidak menurun tetapi naik, maka zikir yang dibimbingkan itu merupakan cara untuk menjaga. Zikir pagi, zikir sore dengan jumlah sekian dengan fadilah ini itu, maka itu merupakan diantara hikmahnya sebagai penjagaan. Itu pelajaran yang pertama. Yang nomor dua, ketika ada beberapa hadis memberi petunjuk dengan fadilah yang berbeda-beda, sekira memang mampu untuk melaksanakan semuanya, itu yang terbaik. Beberapa hadis yang punya fadilah berbeda-beda, sekira mampu melaksanakannya, kerjakan semuanya. Di antara bentuk fadilah yang berbeda-beda itu gimana? Yang kita sebutkan di hadis ini, zikirnya dibaca sesudah subuh 10 kali, sesudah maghrib 10 kali, dinilai seperti memerdekakan 4 orang budak. Di lafaz yang lain ketika dibaca 100 kali, maka diberi 100 kebaikan, dihapus 100 keburukan. Dinilai memerdekakan 10 orang budak dan dijaga dari setan sampai sore.
Bila dibaca sore pun juga punya fadilah sampai pagi. Nah, ketika fadilah-fadilah seperti itu orang mampu melaksanakan, kerjakan semuanya. Kerjakan semuanya. Apabila orang itu punya alasan super sibuk, seolah tidak mampu melaksanakan, ya minimal baca 10 kali dengan penuh konsentrasi, menghadirkan hati, menyelami maknanya, diresapi, sehingga betul-betul akan menjadi dasar di dalam pemikirannya, akidahnya, keyakinannya, sehingga dengan begitu nanti berbagai macam fadilah akan ia raih secara menyeluruh. Lalu pelajaran berikutnya, berapa harga budak? Jawabnya tentunya mahal. Kalau terjadi pembunuhan, harga nyawa itu bisa 100 onta. Tentunya itu orang merdeka. Kalau budak, tentunya di bawah dari itu. Tapi berapapun, dia tetap masuk kepada wilayah yang amat sangat mahal. Beberapa masukan bila kita membaca, lebih di antara harganya adalah dengan 5 onta. Kalau 1 onta itu misalnya ada 30 juta, kali 5 ya sudah 150. Ketika itu jumlahnya 4, berarti sudah 600 juta. Sementara ketika orang itu sepagi 5 menit bisakah bersedekah sejumlah itu? Andaikan kerja butuh waktu berapa lama? Dari sini dilihat pada tinjauan fadilah, ternyata zikir itu fadilahnya amat sangat besar. Itu tadi tentang masalah harga. Lalu pelajaran berikutnya, apa hikmahnya? Zikir itu fadilahnya kok besar? Jawabnya itu sebagai pewarna hati. Sebagai pewarna hati. Karena perbuatan badan diwarnai oleh hatinya. Bila hatinya baik, perilakunya baik, dan sebaliknya. Makanya pentingnya untuk selalu menjaga hati. Bukan semata orang cerita tentang zikir-zikir, tetapi dampaknya. Bisa jadi orang itu memperbanyak zikir tapi gak tahu makna, gak teresapi. Maka tentunya semata hanya ucapan, kurang punya pengaruh. Itu sesuatu yang butuh untuk dikoreksi. Tetapi ketika betul-betul mempengaruhi, akan menjadi pewarna hatinya, jadi orang yang baik, sehingga perilakunya akan terkontrol dengan kebaikan, sehingga nanti hasilnya luas sampai ketika orang itu bekerja pun juga akan menghasilkan pekerjaan-pekerjaan yang baik. Sehingga ketika hati sudah baik, perilakunya nanti baik, penduduk suatu negeri sudah mau berhias dengan demikian. Itu kan yang diharapkan dari doa dengan Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Minta di dunia diberikan kebaikan, minta di akhirat diberikan kebaikan, lalu terjaga dari api neraka. Itu permintaan globalnya bersifat menyeluruh, dekat maupun masa datang. Ternyata semuanya itu berangkat dari zikir itu sendiri. Dan kalimat tauhid membimbing hamba menghamba semata hanya kepada Allah saja, sehingga akan mendapatkan keberkahan yang bersifat menyeluruh. Maka untuk itu kesempatan berbuat baik itu sangat luas sekali, bukan semata ketika berdiri, duduk pun juga memiliki nilai yang sangat besar. Maka sempatnya kita duduk, hiaskan dengan zikir, nanti nilainya akan luar biasa, sehingga mendapatkan fadilah dari semua sisi. Salah hadis yang lain kita kaji menyusul. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.